Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih setelah sebelumnya kita bahas tentang surat pengumuman PMB STIS tahun 2021. Sekarang aku mau nunjukin brosurnya. Sebenarnya di brosur ini informasinya sama, sumbernya dari surat itu, cuma dikemas menjadi lebih menarik, dibikin infografis gitu, jadi lebih enak dilihatnya. Sekarang kita review lagi ya, kita lihat lagi. Oke, seputar Politeknik STIS. Oke, kemarin udah kita bahas. Jadi intinya menerima sebanyak 600 mahasiswa baru dengan komposisinya 140 D3 statistika, kemudian 210 D4 komputasi, dan 250 D4 statistika. Nanti lulusan D3-nya jadi golongan 2C dengan gelar AMD Stat ya, ahli media statistik. Kemudian nanti diploma 4-nya jadi golongan 3A, PNS golongan 3A dengan gelar yaitu Sarjana Terapan Statistika atau STR.Stat. Sistem seleksi, sistem gugur dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama SKD, yang kedua tes matematika dan psikotes, kemudian yang tahap ketiga itu kesehatan dan kebugaran. Kemudian setelah sistem seleksi kita bahas ini dia prosedur pendaftaran. Prosedur pendaftarannya yaitu pertama, akses dulu akses dan buat akun di portal SSCASN di websitenya BKN ya. Jadi daftarnya ini bukan di website STIS tapi di websitenya BKN, yaitu di subdomain SSCASN atau alamat lengkapnya sscasn.bkn.go.id. Ntar aku ketik di deskripsi di video ini deh, jadi kamu tinggal klik aja. Akses dan buat akun di situ dengan input nick dan nomor kakak kamu ya. Kemudian setelah masuk input nick dan kakak, login kembali ke SSCASN menggunakan nick dan password yang sudah didaftarkan. Nanti ketika kamu buat akun kan kamu ngisi password nih. Nah, kemudian nanti kamu setelah akunnya jadi, kamu login ke SSCASN tadi. Username-nya pakai nick, passwordnya sesuai yang kamu daftarkan. Kemudian setelah masuk nanti pilih sekolah kedinasan yang Politeknik Statistika STIS dan mengisi data diri kamu di situ. Kemudian setelah menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. Setelah menyelesaikan pendaftaran itu, ngisi data, nanti kamu ngecek lagi resumenya udah bener belum data-datanya. Setelah bener, kamu bisa langsung mencetak bukti pendaftaran di situ. Kemudian yang keempat, menerima konfirmasi hasil verifikasi administrasi. Nah, nanti data-data kamu diverifikasi secara administrasi lolos nggak nih, itu. Kemudian nanti yang kelima, kalau misalnya kamu lulus, nanti setelah dinyatakan lulus verifikasi administrasi, kamu akan mengakses portal SPMB Politeknik STIS di websitenya STIS. Nah, kali ini websitenya STIS. Jadi kalau kamu udah menerima konfirmasi hasil verifikasi administrasi dari BKN SSCASN, nanti kamu akan bisa masuk di ini portal SPMB STIS.ac.id. Loginnya menggunakan nick masih sama dan password yang sama dengan di website SSCASN kemarin. Kemudian nanti di portal PMB-nya STIS, kamu akan diminta melengkapi data lagi, memverifikasi email, dan mendapatkan kode pembayaran. Setelah kamu nanti mendapatkan kode pembayaran, nanti kode pembayarannya dipakai untuk
bayar biaya seleksi, nanti dijelaskan di situ deh bayarnya gimana. Kemudian setelah bayar, kamu login lagi ke portal SPMB STS yang di spmb.sts.ac.id tadi untuk mencetak kartu tanda peserta ujian masuk. Nanti kartunya itu kamu bawa untuk ujian ya. Kemudian yang ke-9, mengikuti petunjuk selanjutnya yang ada di KTP UM tadi. Jadi kamu nanti tinggal ikutin petunjuk selanjutnya di kartu tanda peserta ujian itu, nanti ada di situ. Kemudian waktu dan lokasi tes diumumkan melalui portal SPMB Polstat STIS. Nanti tinggal tunggu waktu dan lokasi tes di portal itu, atau nanti kamu pantengin aja channel ini, kamu subscribe channel ini ya, kamu like video ini. Nanti kalau ada update jadwal, aku akan bikin video lagi di sini, oke? Kemudian biaya pendaftarannya yaitu sebesar Rp300.000, bayarnya lewat Bank BRI. Itu ya. Kemudian tadi kan prosedurnya udah ya. Nih. Nah, ini tinggal tanggal-tanggalnya nih. Jadi nanti kamu sinkronin aja dari prosedur tadi dengan jadwal penting ini. Jadwal pendaftaran yaitu tanggal 9 April sampai 30 April. Nah, ini udah tanggal 1 nih, siap-siap. Ditutupnya tanggal 30 April ya. Kemudian nanti tanggal 24 Mei sampai dengan 18 Juni 2021 itu tes SKD atau ujian tahap 1 ya, 24 Mei sampai 18 Juni. Nanti waktunya dibagi-bagi tuh biasanya untuk wilayah. Ini tanggal berapa, wilayah ini tanggal berapa gitu. Kemudian tanggal 6 sampai 13 Juli 2021 itu ujian tahap 2 matematika dan psikotes. Nanti lokasi ujian di 34 provinsi. Kemudian untuk ujian tahap 3 yaitu tes kesehatan dan kebugaran akan dilaksanakan di tanggal 28 Juli sampai dengan 30 Juli. Berarti cuma berapa nih? 3 hari ya. Kemudian nanti tanggal 12 Agustus itu pengumuman akhirnya. Kemudian tanggal 23 Agustus itu kuliah. Berarti tahapan proses tesnya itu pendaftarannya dari 9 sampai 30 April. Untuk rangkaian tesnya itu dari 24 Mei sampai dengan 30 Juli ya, totalnya dari bulan Mei sampai Juli. Siap-siap, kamu harus siap-siap dari sekarang menyiapkan kemampuan untuk tes SKD dan matematika. Untuk yang bingung gimana siap-siapnya, bisa tonton video aku sebelumnya yang aku bikin buat SPMB tahun lalu, itu masih relevan banget. Kamu tonton aja di situ, oke? Kemudian ini perhatian, Politeknik Statistika STS tidak menyelenggarakan dan bekerja sama dengan bimbingan belajar manapun ya. Jadi tidak ada bimbingan belajar yang kerjasama dengan STS. Hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Polstat STS maupun BPS. Jadi kalau kamu ikut bimbel-bimbel itu sebenarnya lepas ya. Jadi artinya nggak ada kerjasama. Jadi itu bisa membantu kamu untuk belajar, memberikan panduan kamu untuk belajar, mengarahkan untuk gimana sih belajarnya, teknik-tekniknya, latihan-latihan soal. Gitu-gitu bisa. Cuma itu nggak ada jaminan sama sekali karena nggak ada kerjasama sama sekali dengan STS dan BPS. Oke. Kemudian untuk persyaratan kemarin udah ya, tapi kita lihat lagi deh. Sehat, jasmani rohani, kemudian tidak buta warna, baik total maupun parsial. Ya, nanti ada tesnya tuh. Kemudian
Untuk yang mata minus atau plus maksimal atau bukan maksimal, harus di bawah 6 dioptri. Bebas narkoba tentu ya. Kemudian yang bisa masuk SMA atau MA jurusan IPA IPS bisa semua. Kalau SMK atau MAK itu yang bisa masuk untuk peminatan teknik komputer atau informatika saja. Kemudian nilai matematika itu di kelompok A atau umum, dan bahasa Inggris itu di minimal 80 kalau skalanya 100. Kemudian bahasa Inggrisnya itu 3,2 kalau skalanya 4. Itu dibuktikan dengan dokumen ijazah atau nilai raport semester gasal kelas 12. Untuk umur syaratnya minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per September 2021. Kalau kamu yang tahun kemarin gagal ikut STIS ini, tahun ini bisa daftar lagi. Berapa kali pun kamu akan bisa daftar asal umur kamu tidak melewati 22 tahun di bulan September. Ini tanggal berapa nih? Tidak melewati 22 tahun di 1 September 2021 ya. Jelas ya. Kemudian kalau yang lain-lain sih udah pasti ya. Bersedia menjalankan aturan, lulus bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan level kabupaten kota. Kemudian persyaratan khusus untuk diploma 3 itu yang bisa daftar adalah yang berasal dari Pulau Papua, Pulau Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Barat bisa semua, Pulau Sulawesi bisa semua, kemudian Pulau Kalimantan bisa semua. Kemudian untuk daerah barat itu Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Itu yang bisa daftar ya. Buktiannya gimana? Pembuktiannya adalah sesuai domisili kalian yang tercantum di kartu keluarga kalian. Itu oke? Nih jadwal-jadwal penting nih, jangan sampai kamu lupa. Nanti brosurnya akan aku taruh link downloadnya di deskripsi. Aku akan taruh juga link SSC ASNBKN sama link SPMB Persat STIS. Nanti kamu bisa langsung klik dari deskripsi video ini. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan komentar, tanyain aja langsung. Siapa tahu aku bisa jawab, atau nanti sesama kalian juga bisa bantu jawab ya. Kalau ada pertanyaan yang kamu bisa jawab, komentar aja di situ. Jangan lupa di like video ini dan di subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan tentang info-info seputar STIS di tahun 2021 ini. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah menonton.